Qin Yichen juga gelisah di tenggorokannya. Dia menatap Putri Wenqing, matanya digali, meninggalkan 2 garis darah, dan pemandangan ketika dia mengatakan dia akan memotong matanya seperti mimpi buruk. Selain itu, Putri Wenqing tidak gemetar dengan tubuhnya yang indah. Dia memegangi payudaranya di lengannya, dan terus mundur. Kamu, jangan datang. Kayu, jangan potong kepalaku. Wenqing. Qin Yichen gemetar di sekujur tubuh, seolah-olah dia bukan satu-satunya yang mengalami mimpi buruk itu sekarang. Putri Wenqing tampaknya telah menghadapi bahaya yang lebih menakutkan. Wenqing tidak takut, itu sudah berlalu. Qin Yichen melangkah maju dan memeluk tubuh gemetar meskipun berjuang. Yang pertama mengangkat ujung jarinya, rekaman detak jantung melonjak, dan dia mengklik alisnya. Setelah beberapa saat, tubuh Putri Wenqing tidak lagi gemetar, tetapi dia lemah di pelukan Qin Yichen, dan Wan Yin menangis. Kayu, hanya, mengerikan. Aku melihat kamu kehilangan kepalamu. Ya, aku harus memenggal kepalaku. Jangan takut, semuanya sudah berakhir. Qin Yichen melirik ke langit lagi untungnya. Dia bertemu dengan bantuan Long Wanner dan mampu mengubah bahaya menjadi angin sepoi-sepoi. Tapi segera, Qin Yichen melepaskan Putri Wenqing, dan melihat ruang dan waktu melonjak di mata dewa yang seperti pisau kali ini. Tatapannya hampir berubah menjadi substansi, merobek ruang dan waktu. Qin Yichen harus memastikan apakah para sahabat bersatu kembali pada saat ini baik-baik saja. Lagi pula, metode Kaisar Iblis 1000 wajah terlalu aneh. Tetapi setelah beberapa saat, Qin Yichen mengangkat alisnya, dan suaranya kasar. Sungguh Kaisar Iblis berwajah 1000. Sayangnya, Anda telah ditekan, sulit untuk berdiri. Benar saja, seperti yang diharapkan Qin Yichen, semua temannya tidak terluka, tetapi dia menemukan kemungkinan yang akan terjadi dalam waktu dekat. Saat itulah Long Wanner dan sekelompok mantan pahlawan diserang, dan sepertinya mereka bertarung dengan para murid yang ada. Qin Yichen bergegas untuk mendukung, tetapi sebagai hasilnya, itu masih merupakan jebakan yang dibuat oleh Kaisar Iblis 1000 wajah. Kekuatan sihir Kaisar Iblis 1000 wajah mengubah posisinya, membuat kami berpikir bahwa kami jauh darinya. Akibatnya, untungnya, dengan pelajaran yang didapat sebelumnya, Qin Yichen sudah siap, dan tepat setelah dia menghabiskan minuman dinginnya, dia mendengar raungan Kaisar Iblis dengan 1000 wajah bergema dari segala arah. Sedikit bermacam-macam. Anda tidak bisa lepas dari telapak tangan Kaisar. Raungan ini membuat Putri Wenqing gemetar lagi. Dan Qin Yichen mengusap sutra hijaunya perlahan untuk menghibur. Jangan takut, dia telah ditekan. Jika kita bisa membunuhnya, kita tidak akan bisa berdiri di sini. Sangat disayangkan bahwa lengan patah yang menekan Kaisar Iblis 1000 wajah itu seperti pembangkit tenaga listrik kerajaan Kaisar yang rakus. Dan lengan yang patah itu, jika bisa dibawa kembali, itu pasti harta karun yang jauh melebihi mayat Kaisar Iblis Hitam. Tapi Qin Yichen hanya memikirkannya. Kaisar Setan 1000 wajah benar-benar menakutkan dan tirani. Kamu harus tahu bahwa Long Wanner hanya mengandalkan Cao Haozong untuk menekan Kaisar Iblis 1000 wajah lagi. Dan itu masih mengandalkan kekuatan lengan Kaisar Labu yang patah untuk membantu mereka melarikan diri. Kekuatan semacam ini jelas jauh lebih baik dari Kaisar Iblis Hitam. Tentu saja, Qin Yichen tidak peduli dengan perbandingan lagi. Bagaimanapun, Kaisar Iblis Hitam kelelahan pada saat itu. Jika dia mundur selama ribuan tahun, konsekuensinya akan sama. Hanya saja Qin Yichen melihat kekuatan telapak tangan rakus, dan bahkan leluhur kedua Kaisar Ke sangat terkejut. Layak menjadi 10 dewa teratas dari era naga sejati, yang dikenal sebagai klan rakus yang menghancurkan dunia dan melahap langit. Qin Yichen menjadi semakin penasaran tentang asal-usul Long Wanner. Gadis naga ini pertama kali bertemu di Istana Surgawi, bergegas ke tanah Zentian, dan mengambil Zensi Ending. Tidak hanya darahnya yang murni, tetapi darah naga itu berlimpah, dan Qin Yichen tidak dapat mempercayainya. Selain itu, di alam seperti itu, dia bisa mengendalikan Cao Haozong. Jika pahlawan dari dinasti sebelumnya masih memiliki pengaruh tertentu, maka instrumen kekaisaran Cao Haozong, salah satu dari 5 kaisar ras manusia, diserahkan kepada Long Wanner, yang menunjukkan kepercayaan padanya. Ditambah dengan telapak tangan yang membangkitkan prestise kaisar yang rakus, Qin Yichen merasa bahwa Long Wanner tampaknya memiliki nasib seperti tubuhnya, dan ribuan Taoisme tingkat kaisar berguna. Meskipun sesama klan, Qin Yichen mengagumi Long Wanner, tetapi juga sedikit lebih iri padanya. Tetapi pada saat ini, saya tidak peduli menebak Long Wanner, karena kedua tetua umat manusia masih memiliki ekspresi ketakutan, menggunakan kedua tangan dan kaki untuk menghindari Qin Yichen. Jangan datang, jangan datang. Tianxing, bangun. Bangun. Saya Feng Nianwu. Qin Yichen mengalihkan pandangannya, hanya untuk melihat Feng Nianwu mundur saat menghadapi pemandangan yang mengerikan, membisikkan namanya sendiri di mulutnya. Feng Nianwu bersandar ke satu sisi dan mundur, melambai-lambaikan tongkat tulang, mempersulit Chang Hao Miao yang ingin maju. Tidak baik. Hati Qin Yichen terangkat. Anda tahu,
kedua tetua ini ditelan ke dalam tubuh Kaisar Iblis Seribu Wajah. Saya tidak tahu kengerian seperti apa yang mereka temui, tetapi tampaknya lebih buruk dari pengalaman mereka. Qin Yichen sedikit khawatir, dan jika dia terus berteriak seperti ini, kedua tetua seharusnya tidak meneriakkan kata-kata Yichen, itu akan selesai. Biar ku lihat. Qin Yichen melangkah maju, dan Chang Hao Miao memegang mutiara yang bersinar di telapak tangannya. Bahkan Ke Tiangxuan memegang lentera. Kecemerlangan di lentera itu bodoh, seolah lentera ini memiliki misteri roh heroik yang menenangkan. Pada saat ini, itu juga bisa menenangkan sedikit ketakutan. Leluhur, bantu aku menekannya. Ke Yuheng melihat waktunya, dan 36 kaisar mengulurkan tangan dan mencekik lengan Feng Nianwu yang memegang tongkat tulang. Qin Yichen melihatnya, ujung jarinya berkilau, dan dia mengetuk alis kedua tetua manusia itu, dan detak jantung yang direkam melonjak. Setelah sekian lama, hingga Ke Yuheng beberapa kali dipompa oleh tusuk tulang, dan hidungnya hampir membiru dan wajahnya bengkak. Dia melihat kedua sesepuh ras manusia itu tiba-tiba gemetar dan jatuh ke tanah dengan lemah. Mata Dewa Chang Hao Miao berkedip-kedip, dan kemudian mengeluarkan cabang-cabang besar, menghancurkannya menjadi cabang dan daun yang kuat, menetes ke bibir mereka berdua. Tidak ada kekhawatiran tentang hidup, tapi Kaisar Iblis Seribu Wajah terlalu mengerikan. Kedua tetua manusia pingsan. Menurut Chang Hao Miao, hanya masalah waktu sebelum sadar. Qin Yichen menghela nafas lega, dan bisa melihat ke arah di mana mereka telah melarikan diri dari Kaisar Iblis Seribu Wajah. Kaisar Iblis Berwajah Seribu, keberadaan macam apa ini? Apakah semua pembangkit tenaga listrik Kaisar begitu mengerikan? Jawabannya di babak kedua sepertinya ya. Kaisar yang kuat membawa Dao ke dinasti, yaitu Kaisar Iblis Jahat Hitam yang ditemui Qin Yichen ditekan dan kelelahan sebelum mereka diizinkan untuk melawan. Pusat kekuatan sebenarnya dari alam Kaisar, di alam surga Kaisar, benar-benar mengubah tangan menjadi awan, tangan, dan hujan. Dan jelas, alam Kaisar juga memiliki kekuatan dan kelemahan, dan Kaisar Iblis Seribu Wajah jelas lebih baik daripada Kaisar Iblis Hitam. Dibandingkan dengan Kaisar Iblis Seribu Wajah, Putri Wen Qing ingin mencari tahu dari mana ini datang. Setelah Qin Yichen melihat sekeliling, dunia masih sangat redup dan tak terbatas. Dia mengerutkan kening dan berkata, sayangnya, ini bukan lagi era prasejarah. Apa? Jadi kemana kita datang? Menghadapi pertanyaan Putri Wen Qing, Qin Yichen perlahan menggelengkan kepalanya, tapi kemudian berkata, jangan lupa, ketika Kaisar Iblis Berwajah Seribu menyergap kami, dia memanggil klan Kaisar Ke, ya dewa-dewa,